Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah laptop dari Asus yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5000 series. Sebagai informasi, laptop ini bukanlah pinjaman dari Asus, melainkan beli sendiri di salah satu toko offline di kota Surabaya. Perkenalkan, ini adalah Asus M415UA varian AMD Ryzen 5000 series. Mari mulai dari desainnya terlebih dahulu. Untuk desainnya, menurut saya Asus M415UA ini cukup sesuai dengan selera saya. Terlihat simpel, kalem, tapi terkesan mahal. Laptop ini memiliki dua varian warna, yaitu grey seperti yang ada di video ini dan silver. Menurut selera saya, varian warna grey-nya ini lebih terkesan mahal daripada warna silvernya. Tapi ya, kembali lagi selera masing-masing. Logo Asus di bagian cover layarnya terletak di tengah dan terlihat menyatu dengan keseluruhan desain covernya. Saat pertama kali megang bodinya, saya sempat mengira kalau bodinya terbuat dari metal. Tapi ternyata mayoritas bodinya terbuat dari plastik dengan finishing yang bagus dan rapi. Beralih ke bagian layarnya, Asus M415UA ini menggunakan Nano Edge display dengan 82% screen to body ratio. Terlihat bahwa bezel layar kanan dan kirinya cukup tipis, tapi untuk bezel atas dan bawahnya terbilang cukup standar. Di bagian bezel atasnya Asus menyematkan webcam 480p, sedangkan di bagian bawah bezelnya hanya terdapat logo Asus. Hinge layarnya cukup solid, tapi sayangnya kita harus menggunakan dua tangan untuk membuka layarnya. Spesifikasi layarnya berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080, sudah anti-glare, color gambutnya 45% NTSC, dan brightness 200 nit menurut klaim dari Asus. Apabila layarnya di sini terlihat memantul, itu karena saat beli oleh sellernya langsung dipasang anti gores layar yang sayangnya tipenya glossy. Buat kalian yang ingin pasang anti gores layar, saran dari saya sih mendingan yang finishingnya matte atau doff aja agar tidak mudah memantulkan cahaya. Asus tidak menjelaskan jenis panel yang digunakan di layarnya, tapi untuk karakteristiknya, apabila dilihat dari samping kanan dan kiri masih cukup terlihat jelas. Namun, apabila merubah sudut pandangnya di sumbu vertikal, maka akan terjadi color shifting. Karakteristik seperti ini sih biasanya karena panelnya TN. Jadi solusinya, apabila menggunakan laptopnya, kalian set dulu posisi layar ternyaman menurut mata kalian. Untuk brightness-nya menurut saya masih cukup. Untuk pekerjaan office di dalam kamar misalnya, sudah cukup dengan brightness 30%-an. Tetapi apabila kalian sedang berada di luar ruangan, misalnya ketemu klien, saran saya pakai brightness di atas 50%. Karena biasanya kondisi lighting-nya akan lebih terang dibandingkan lighting kamar. Beralih ke keyboardnya, feel-nya sudah cukup nyaman, tidak terlalu empuk, travel key-nya pas dan tidak terkesan murahan. Terdapat backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur dari tombol F7. Terdapat juga LED indikator di keycaps, caps lock, dan functionnya agar kita tahu apakah tombol tersebut sedang aktif atau tidak. Sebagai catatan, tombol powernya berada di keyboard sehingga apabila tidak sengaja tertekan, secara default laptopnya akan masuk ke mode sleep. Posisi trackpadnya cukup center dengan spacebar dan tidak mengganggu saat mengetik. Trackpadnya cukup akurat dan terdapat fingerprint scanner di bagian pojok kanan atas trackpadnya. Fingerprint scanner ini berfungsi saat kita akan login dan kecepatan pembacaannya juga cukup cepat dan akurat. Untuk portnya cukup lengkap. Di bagian kanan terdapat Kensington lock, 2 USB 2 Type A, audio combo jack, micro SD card reader, dan LED indikator. Di bagian kiri terdapat DC input, USB 3.2 Type-C, HDMI, dan USB 3.2 Type-A. Terdapat dua speaker yang berada di bagian bawah laptopnya, dan untuk hasil suaranya menurut saya meskipun impact low-nya atau bass-nya itu kurang, tapi masih terbilang cukup lah untuk sekedar dengerin musik, streaming film, ataupun nonton YouTube. Dimensi laptopnya cukup compact dan cukup tipis dengan ketebalan 1,99 cm. Berat laptop dan adapter charger 45 wattnya hanya 1,6 kg. Adapter chargernya juga kecil, hanya seukuran kepala charger HP. Laptop ini dibekali dengan software My Asus di mana kita bisa melakukan beberapa kustomisasi. Pertama, ada battery health charging yang berfungsi untuk mengatur berapa persen maksimal kapasitas baterai yang bisa terisi saat laptopnya dalam keadaan di charge. Terdapat 3 pilihan yaitu 100, 80, atau 60%.
Apabila kalian perlu menggunakan laptopnya dalam keadaan dicolok charger selama seharian, saya sangat menyarankan kalian menggunakan fitur ini untuk menjaga kesehatan baterai laptopnya. Kedua, ada fitur fan mode, di mana fitur ini mirip dengan pilihan mode silent, performance, atau turbo di Armoury Crate laptop Asus ROG. Ketiga, ada fitur AI Noise Cancelling untuk mikrofon. Fitur ini akan menyaring ambient noise yang terinput di mikrofon, tapi kalian bisa matikan juga apabila tidak ingin noise-nya difilter secara otomatis. Selain 3 fitur tersebut, masih ada beberapa fitur lain yang bisa kalian temukan di software My Asus. Cek tes 123, ini adalah hasil dari webcam Asus M415UA dengan lighting yang cukup proper, dan saya nyalakan AI Noise Cancelling mikrofonnya di preset basic. Seperti inilah hasilnya. Cek tes 123, ini adalah hasil dari webcam Asus M415UA, masih dengan lighting yang sama, tapi di sini saya mematikan AI Noise Cancelling di mikrofonnya. Kira-kira bagaimana hasilnya menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Untuk spesifikasi lengkapnya, Asus M415UA menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5500U, IGP AMD Radeon Graphics, RAM 8GB, storage SSD NVMe 512GB, Wi-Fi 5 802.11ac, Bluetooth 4.2 dual band, dan baterai 37Wh. Ryzen 5 5500U memiliki 6 core 12 thread dengan kode name Lucien, di mana merupakan prosesor Ryzen 5000U series yang masih menggunakan arsitektur Zen 2. Sejauh ini yang menggunakan arsitektur Zen 3 untuk 5000U series hanyalah di 5800U dan 5600U. Sisanya masih Zen 2. Wah, berarti nggak ada peningkatan dong, Bang. Oh ya, pasti ada. Bisa dilihat di gambar ini bahwa ada peningkatan dari Ryzen 4000U series. Akan tetapi peningkatan yang signifikan berada di Ryzen 5600U dan 5800U yang sudah berarsitektur Zen 3. IGP Radeon Graphics-nya memiliki 7 GPU core dan VRAM 512MB yang didapatkan dari share memory RAM. RAM bawaannya sudah 8GB dengan speed 3200 MHz dan berjalan di single channel. Wah, kalau single channel berarti pelan dong, Bang. Well, untuk platform AMD memang RAM dual channel sangatlah dianjurkan agar performanya bisa maksimal. Jadi, semua pengujian performa di sini anggap aja adalah performa terburuknya. Meskipun masih menggunakan Wi-Fi 5, dengan bandwidth internet di rumah saya 100 Mbps, kemudian saya coba tes download Adobe Premiere, ternyata bisa stabil di 100-an Mbps juga. Jadi, untuk penggunaan sehari-hari masih sangat mumpuni lah kemampuan Wi-Fi-nya. SSD NVMe 512GB-nya menggunakan NVMe SSD Gen 3x4 dari Samsung. Sekarang kita tes performanya. Saya set fan profilnya di performance mode dengan posisi laptopnya di charge, profil baterai Windows-nya di best performance, dan RAM-nya tetap 8GB single channel. Saya jalankan Cinebench R15 looping sebanyak 10 kali dan hasilnya stabil di 1100 sampai 1150 CB untuk multicore dan sekitar 170-an untuk single core. Sekilas saya bandingkan dengan skor Cinebench dari prosesor desktop Intel Core i5 10400 yang memiliki 6 core 12 thread juga. Bisa dilihat bahwa memang i5 10400 masih unggul sekitar 100 poin untuk multicore dan unggul sekitar 2 poin untuk single core. Tapi daya yang digunakan sangatlah berbeda. i5 membutuhkan daya sekitar 90-an watt dan 25 watt saja untuk Ryzen 5 5500U. Saya ingatkan lagi kalau laptopnya ini masih jalan di single channel. Kalau aja udah jalan di dual channel, pastinya skornya akan semakin mendekati Intel Core i5 10400 tadi. Suhu maksimum saat menjalankan Cinebench R15 looping ada di 94,6 derajat Celcius. Tapi bisa dilihat belum terjadi thermal throttling meskipun suhunya sudah setinggi itu. 3D Mark Firestrike mendapatkan skor 1644 dengan physics score 14617 dan graphic score 1860. 3D Mark Firestrike stress test lolos dengan 97,4 frame rate stability. Suhu saat menjalankan Firestrike stress test ada di 65-70 derajat Celcius untuk CPU dan GPU-nya. Saat load Cinebench looping atau Firestrike stress test, suhu di permukaan keyboard termasuk adem dan masih sangat nyaman sekali di tangan. Itu adalah salah satu kelebihan material plastik di mana tidak mudah menghantarkan panas. Untuk storage-nya saya tes dengan Crystal Diskmark mendapatkan sequential read di 2300-an MB per second dan 1400-an MB per second untuk write-nya. Random 4K read dan write-nya juga termasuk kencang.
Saya tes menjalankan Adobe Premiere dengan template video 4K 2 menit 29 detik dari Bang Anjas Maradita. Hasilnya playback cukup lancar dengan preview di 1/4, tapi ya terkadang masih ada sedikit frame drop. Nah, menurunkan kualitas preview ke 1/8 menurut saya cukup membantu. Saya coba ekspor dengan preset YouTube 4K dengan hardware encoding, berhasil diselesaikan dalam waktu 18 menit 20 detikan. Saya coba jalankan Dota 2 dengan resolusi Full HD, presetnya fastest, bisa stabil mendapatkan sekitar 40-an fps di scene yang menurut saya cukup berat. Daya tahan baterainya cukup baik meskipun hanya memiliki 37 watt-hours. Dengan penggunaan streaming film, browsing, nonton YouTube, nulis skrip, laptop ini bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Selama penggunaan tersebut, laptopnya sangat silent dan tidak ada hawa-hawa panas yang terasa di exhaust atau di keyboardnya. Setelah membuka cover bawah laptopnya, kita bisa lihat opsi upgrade-nya cukup menarik. Pertama, RAM 8GB-nya sudah tersolder. Namun, masih ada satu slot kosong yang bisa kita tambahkan 8GB lagi agar menjadi 16GB dan jalan di dual channel. Kedua, terdapat slot hard disk atau SSD SATA 2,5 inci yang masih kosong. Sayangnya di paket pembelian kita tidak disertakan HDD kit, jadi harus membelinya secara terpisah. Saat video ini dibuat, awal Juli 2021, saya cek marketplace HDD kit ini ada yang jual mulai 150.000 sampai 200.000-an. Tapi apabila kalian ragu apakah HDD kit tersebut kompatibel dengan laptop ini atau tidak, saran dari saya belilah langsung di Asus Service Centernya. Harganya sekitar 250.000. Ya mungkin lebih mahal 50.000-an, tapi sudah terjamin pasti cocok dan dipasangkan oleh pihak Asusnya langsung. Ketiga, SSD NVMe 512GB-nya tidak tersolder. Jadi kalian masih bisa melakukan penggantian atau upgrade ke kapasitas yang lebih besar. Selain opsi upgrade, kita juga bisa melihat bagaimana cooling solution di laptop ini. Asus M415UA ini tidak menggunakan heat pipe yang direct ke fan. Akan tetapi heat pipe-nya hanya tersambung ke kisi-kisi heatsink di exhaust-nya. Kalian bisa lihat bahwa ada semacam garis pembatas yang membentuk area pendinginan. Nah, komponen yang berada di dalam area pendinginan tersebut akan tertiup oleh fan dan terjaga suhunya. Akan tetapi sisi negatifnya, suhu prosesornya sendiri akan lebih panas jika dibandingkan dengan jenis pendinginan yang lebih direct antara si heat pipe dengan fan yang langsung menghadap ke lubang exhaust. Well, sebelum membeli laptop ini, kalian harus mempertimbangkan yang pertama, kualitas webcamnya cukup standar, sehingga kalau menurut kalian masih kurang, kalian harus beli webcam terpisah. Kedua, kualitas layarnya yang masih terbilang standar juga, tapi setidaknya sudah memiliki resolusi Full HD, sehingga menurut saya ya masih cukup usable meskipun tidak spesial. Ketiga, kalian harus membeli HDD kit terlebih dahulu apabila ingin menambahkan hard disk atau SSD 2,5 inci di laptop ini. Overall, menurut saya Asus M415UA ini sangatlah menarik. Performanya cukup kencang dari segi CPU, baterainya lumayan irit, desainnya cakep, dan kalian mendapatkan opsi upgrade yang maksimal. Terutama untuk upgrade RAM bisa ke 16GB dual channel. Coba kalian cek video review laptop lain yang menggunakan Ryzen 5500U juga. Pasti performanya melebihi laptop ini. Hal itu karena mayoritas laptop tersebut sudah menggunakan konfigurasi RAM 8GB dual channel, sedangkan laptop ini masih single channel. Jadi apabila budgetnya masih ada, saran dari saya sih ya upgrade aja RAM-nya dulu ke 16GB. Karena performa sebenarnya dari Ryzen baru akan terlihat setelah menggunakan RAM dual channel. Kalian bisa mendapatkan laptop ini mulai harga 8,8 jutaan aja. Ya ada juga yang jual 9 jutaan lebih, tergantung bonus apa yang diberikan oleh sellernya. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Oh iya, laptop ini juga sudah mendapatkan Office Home and Student 2019 secara permanen, yang apabila kalian beli sendiri itu harganya sekitar 1,8 jutaan. Untuk after sales service-nya, setahu saya Asus memiliki service center yang paling banyak se-Indonesia. Tapi apabila di kota domisili kalian tidak ada service center Asus, kalian bisa pertimbangkan merek lain yang ada service centernya di kota kalian. Karena misal terjadi sesuatu dengan laptop kalian, bisa langsung dibawa ke service center resminya. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.